Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Biarlah pada saat pagi hari ini kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, hari-hari ini banyak orang-orang yang menjalani kehidupannya dengan rasa takut, rasa khawatir, bahkan ada yang kehilangan rasa damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, pada saat pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Pagi ini saya mengambil tema tentang berkat damai sejahtera bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Kita akan melihat di dalam Yesaya pasal 54 ayatnya yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Puji Tuhan, sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa akhir-akhir ini banyak orang merasa kehilangan ketenangan mereka. Mereka merasa khawatir, mereka merasa takut, mereka merasa cemas dengan keadaan atau situasi akhir-akhir ini. Terutama ketika mereka menghadapi pandemi ini, banyak orang yang takut ketularan, takut terjangkit dengan penyakit COVID-19. Tetapi mari kita sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan, biarlah kita jangan sampai kehilangan damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber damai sejahtera itu. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, meskipun kita menghadapi tantangan yang cukup berat akhir-akhir ini, tetapi biarlah kita tetap senantiasa memiliki damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, damai sejahtera yang sejati itu tidak kita dapatkan melalui keadaan dunia ini. Orang mungkin bisa mencari damai sejahtera di atas gunung Orang bisa mencari damai ke pantai-pantai, orang bisa mencari damai bahkan kalau zaman sekarang pergi ke mal-mal. Tetapi itu bukan damai sejahtera yang sejati. Damai sejahtera yang sejati itu hanya kita dapatkan ketika kita memiliki satu hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan. Jadi orang yang mengalami damai sejahtera yang sejati itu adalah ketika seseorang itu memiliki kedekatan dengan Tuhan. Bukan karena usaha kita, bukan karena apa yang kita miliki kita cari damai sejahtera. Makanya ada pujian katakan, kala ku cari damai hanya ku dapat di dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan itu kita dapatkan juga hanya melalui Yesus. Jadi orang bisa mencari rasa damai sejahtera itu dengan berbagai macam cara. Tetapi kalau dia tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan damai sejahtera yang diinginkannya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, damai sejahtera itu adalah salah satu berkat rohani dari surga yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita yang percaya. Sebagaimana yang Tuhan pernah janjikan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Di situ dikatakan seperti ini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Jelas di sini Yesus berjanji kepada kita bahwa damai sejahtera itu ditinggalkan bagi kita. Bahkan bukan hanya sekedar ditinggalkan, tetapi damai sejahtera itu juga diberikan kepada kita Dan damai sejahtera itu dikatakan oleh firman Tuhan tidak sama seperti apa yang dunia berikan kepada kita. Sekali lagi, damai sejahtera yang dunia berikan itu seringkali terkondisi dengan satu situasi, dengan satu keadaan. Tetapi kalau damai sejahtera Allah itu selalu melimpah dalam kehidupan kita, maka apapun situasi, apapun keadaan yang kita hadapi, kita tetap mengalami damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi damai sejahtera itu
tidak kita dapatkan ya hanya dari hal-hal yang materi saja, tetapi damai sejahtera itu kita dapatkan sekali lagi ketika kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah ketika kita mau mengalami damai sejahtera yang sejati itu, biarlah kita mau senantiasa hidup dekat dengan Tuhan. Bahkan iblis pun tidak bisa ya merampas damai sejahtera itu ketika damai sejahtera itu ada di dalam kehidupan kita. Sekali lagi orang bisa berjalan, orang bisa berkeliling, orang bisa pesiar kemana saja, tetapi sekali lagi damai sejahtera itu hanya datang daripada Yesus sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Mazmur pasal yang ke-29 ayat yang ke-21, di situ Tuhan katakan seperti ini, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya, Tuhan kiranya memberkati engkau dengan sejahtera. Jadi luar biasa ya, damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan Tuhan itu memberikan kekuatan bagi umat-Nya. Jadi ketika kita menghadapi situasi keadaan yang berat sekalipun, yakinilah bahwa Tuhan yang menopang kehidupan kita, Tuhan yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita, dan bahkan dikatakan Tuhan yang memberkati kita dengan sejahtera. Jadi bukanlah hal yang mustahil bagi orang percaya bahwa mereka akan mengalami damai sejahtera dalam kehidupan mereka, sekalipun dikatakan mereka berada di dalam dunia yang saat ini mungkin sedang bergelora. Tadi di dalam Yesaya tadi dikatakan bahwa meskipun gunung-gunung berancak dan bukit-bukit bergoyang, itu adalah situasi, keadaan yang menggoncangkan bagi umat-umat Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan Tuhan tetap senantiasa memberikan kedamaiannya itu di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kalau kita benar-benar mau mengalami damai sejahtera dalam hidup kita, jangan kita menjauhkan diri daripada Tuhan, tetapi biarlah kita boleh semakin hari semakin melekatkan diri kepada Tuhan, cari Tuhan, ya, cari Tuhan, maka kita akan mendapatkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi jangan kita meninggalkan ya ibadah kita kepada Tuhan. Jangan kita meninggalkan persekutuan kita kepada Tuhan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25, firman Tuhan katakan seperti ini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di dalam Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga pun dikatakan seperti ini, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Nah, mari biarlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi ketika kita mau mengalami damai sejahtera dalam hidup kita, biarlah hati kita senantiasa melekat, ya, melekat, dikatakan melekat kepada Tuhan, dan biarlah firman-Nya itu boleh senantiasa ada di dalam kehidupan kita, sehingga damai sejahtera itu senantiasa limpah di dalam kehidupan setiap umat yang percaya kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan saat pagi hari ini boleh sama-sama memberkati kita semua. Amin. Ya, mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami boleh diingatkan kembali lewat kebenaran firman-Mu. Memang saat ini kami sedang diperhadapkan dengan situasi keadaan dunia yang mungkin menggoncangkan kehidupan manusia Tuhan. Tetapi sebagai umat-umat yang percaya kepada Engkau Tuhan, kami yakin dan kami percaya penyertaan Tuhan, damai sejahtera yang daripada-Mu senantiasa ada dan melimpah di dalam kehidupan setiap kami yang mau percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau sanggup mengerjakan segala sesuatu yang rasanya bagi kami sulit, segala sesuatu yang rasanya bagi kami sukar, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Pagi ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan.
Biarlah Engkau senantiasa memperdulikan keberadaan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Situasi sekarang ini mungkin banyak ya orang-orang yang sedang mengalami ketakutan, kegentaran dalam kehidupan mereka. Tetapi biarlah Engkau sendiri Tuhan yang melawati terutama bagi umat-umat-Mu untuk mereka boleh tetap bersandar berharap hanya kepada Tuhan. Karena Engkaulah sumber damai sejahtera kami, Engkaulah sumber pertolongan di dalam kehidupan kami Tuhan. Demikian juga Tuhan kami berdoa buat situasi keadaan negara kami ini Tuhan. Kalau saat ini bangsa dan negara kami mungkin sedang mengalami banyak sekali goncangan-goncangan, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau sendiri akan tetap memegang keberadaan negara kami ini Tuhan. Engkau yang akan tetap senantiasa menolong negara kami ini Tuhan, sehingga pemulihan boleh benar-benar terjadi atas kehidupan umat-umat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan khusus bagi umat-umat-Mu yang saat ini mereka mungkin sedang menghadapi kesukaran, mereka mungkin sedang menghadapi permasalahan-permasalahan yang berat dalam kehidupan mereka. Buka hati mereka untuk mereka tetap percaya kepada Tuhan, untuk mereka tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh alami kemuliaan Tuhan, boleh benar-benar terjadi dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan beri kesembuhan, yang sedang mengalami kekurangan Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang limpah. Sekali lagi kami mengucap syukur pada saat pagi hari ini Tuhan. Pagi ini kami mau melangkah pasti bersama dengan Engkau, karena Engkaulah sumber segalanya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Haleluya. Amin. Tuhan.